Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala al-musannif rahmatullahi alaih. Kita teruskan pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita membahas bab kedua, yaitu dengan judul indahnya berinfak fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Infak perlu diketahui pertama makna infak dari kalimat anfaqa yunfiqu infaqan, artinya arti dasarnya adalah mengurangi, menyusutkan, bahkan menghabiskan. Kemudian kita gunakan makna yang singkat, yaitu membelanjakan atau menggunakan. Karena menggunakan itu bisa terjadi penyusutan, pengurangan, sampai terjadi penghabisan. Dalam hal infak ini kita ketahui bahwa yang diinfakkan itu yang dibahas di bab ini adalah tentang materi, kekayaan. Namun sebenarnya yang diinfakkan itu mestinya bukan kekayaan tok, bukan materi tok, namun non materi juga ikut diinfakkan. Namun untuk memudahkan pemahaman, maka melalui materi dulu. Nanti yang non materi bisa dikiaskan. Berinfak menggunakan, membelanjakan atau mengkonsumsi diperintahkan adalah mengkonsumsi atau menggunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah ini digunakan di jalan Allah, fi sabilillah. Artinya di jalan Allah itu penggunaannya sesuai dengan aturan syariat Allah. Tidak hanya digunakan, tapi harus melalui tata cara yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk berinfak fi sabilillah antara lain yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalian berinfaklah, kalian gunakanlah rizki yang diberikan oleh Allah, gunakan fi sabilillahi, di jalan Allah. Artinya gunakan sesuai dengan syariat Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kalian jangan melakukan tindakan menuju ke kehancuran. Jangan melakukan tindakan yang mengakibatkan kehancuran. Apa itu? Bisa juga karena tidak mau berinfak, bisa juga berinfak tapi salah langkah, mengakibatkan kehancuran. Makanya ditegaskan wa ahsinu, dan bertindaklah yang baik. Jangan asal
jangan asal bertindak, tapi bertindaklah dengan baik. Wa ahsinu bisa kita jabarkan antara lain, ahsinu itu yaitu dilakukan melalui tadi syariat Allah. Jangan asal digunakan, tapi harus menggunakan jalur yaitu aturan Allah. Penggunaan aturan Allah itu bisa terjadi karena kita selalu mengingat pada Allah, yang antara lain kita meyakini bahwa Allah selalu melihat kita. Sekalipun kita belum bisa melihat Allah, namun kita meyakini dilihat oleh Allah. Kalau kita meyakini dilihat oleh Allah, maka tentu kita akan melakukan semua tindakan kita sesuai dengan aturan Allah. Itu arti wa ahsin. Masih kita ingat dulu, yaitu hadis tentang al-ihsan. Akhbirni anil ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan. Ihsan itu kalau diterjemahkan adalah berbuat baik. Ditanyakan oleh beliau malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni anil ihsan, ceritakan aku tentang ihsan. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu jawabannya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu mengabdi pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Artinya benar-benar memperhatikan kepada Allah. Karena seakan-akan bisa melihat. Namun kita tidak bisa melihatnya. Kita di dunia ini tidak bisa melihatnya. Terus diberi resep sebaliknya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila Anda belum bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatnya. Nah, kalau kita yakin dilihat oleh Allah, tentu kita tidak akan sembrono, kita tidak akan gegabah, karena kita yakin ada pengawasan. Contoh, apabila kita masuk di sebuah tempat dan di situ Anda meyakini ada pengawasan, antara lain dengan CCTV, maka Anda pun akan berhati-hati. Ini karena Anda merasa diawasi. Andai kan Anda tidak merasa diawasi, bisa juga Anda akan berbuat semaunya, semau Anda sendiri. Nah, ini karena perasaan diawasi, maka akan terjadi kehati-hatian dan mengendalikan diri. Wa ahsinu. Dengan demikian maka tindakan kita akan selalu menggunakan aturan-aturan dari Allah yang disebut syariat itu. Itu pun tidak sia-sia karena Allah memberikan jaminan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertindak baik, yang melakukan ihsan. Jadi Allah pun menghargai, sehingga ada pahala tersendiri. Nah, ini salah satu dalil tentang perintah untuk berinfak fi sabilillah. Jangan asal infak, jangan asal menggunakan, tapi gunakanlah fi sabilillah. Kemudian ayat berikutnya yang disampaikan yaitu ayat wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Hadid ayat 10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Apa alasan Anda untuk tidak berinfak di jalan Allah?
Artinya, apa alasan Anda menggunakan nikmat Allah kok bukan di jalan Allah? Tidak ada alasan. Artinya harus di jalan Allah. Kenapa? Walillahi mirathus samawati wal ardh. Karena semua kekayaan alam raya ini, baik yang di langit maupun di bumi, semuanya itu Allah yang mempunyai dan Allah pun yang mewarisinya. Artinya ketika Anda selesai hidup, Allah yang punya. Anda tidak berhak lagi mengurusnya. Sehingga Anda pun bertanggung jawab tentang tindakan-tindakan yang kalian lakukan. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Terus berinfak itu sendiri ada perbedaan peringkat. Di sini disebutkan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang yang berinfak sebelum terjadinya Fathu Makkah dengan yang sesudah Fathu Makkah. Yang ikut bertempur maupun yang tidak ikut bertempur punya perbedaan. Yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan ikut bertempur, ulaika a'lamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatalu. Mereka itu pahalanya, derajatnya lebih agung, lebih tinggi daripada orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah. Artinya ada perbedaan kelas dalam berinfak. Namun demikian Allah tidak mensia-siakan tindakan baik kita. Allah menyatakan wa kullu wa'adallahul husna. Masing-masing dijanjikan oleh Allah adanya balasan yang lebih baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah waspada terhadap semua tindakan kalian. Ini salah satu ayat-ayat yang menganjurkan, yang memerintahkan agar kita berinfak dengan catatan infaknya fi sabilillah. Jangan asal berinfak. Ingat, arti infak adalah menggunakan, memanfaatkan, atau disebut mengkonsumsi. Kemudian dalam hal melaksanakan perintah Allah tadi, Allah memberikan jaminan pahala tentunya. Tidak akan disia-siakan. Antara lain, firman Allah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan, menggunakan kekayaan mereka siang maupun malam, malam maupun siang, diketahui orang lain maupun tidak diketahui orang lain maupun diketahui orang lain. Orang-orang tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini tentu tidak lepas dengan tadi ya, infaknya fi sabilillah. Jangan asal infak. Karena begitu ada jaminan dari Allah, lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka ada pahala di sisi Tuhan mereka, yakni pahala mereka dijanjikan oleh Allah diberikan besok di akhirat. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak perlu dikhawatirkan dan mereka besok di akhirat tidak akan bersedih karena pahala mereka di surga. Ini pahala. Ayat yang lain juga sering kita baca dalam surat Al-Imran 134, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
ayat sebelumnya, yaitu yang sering kita dengar, yaitu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Yang biasa kita baca. Nah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaidh. Ini ayat ini menunjukkan tentang surga yang dijanjikan oleh Allah, ampunan yang dijanjikan oleh Allah, itu antara lain pada orang-orang yang berinfak dalam kondisi senang maupun kondisi tidak senang, tetap berinfak. Ini yunfiquna bisarra'i wal dharra. Ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, tadi sudah saya sampaikan di atas tadi sama. Kemudian ayat berikutnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Ini tentang pahala. Kita masyarakat awam, umat Islam yang masih kelas rendahan seperti saya ini, tentunya beramal itu mestinya terdorong dengan adanya pahala. Berapa pahala yang diberikan oleh Allah? Dalam ayat ini menyebutkan 700. Tapi ayat lain ada setidak-tidaknya adalah 10 kali. Satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali. Minimal itu 1 banding 10 minimal ya. Ini yang lebih dari 10. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Orang-orang, contoh perumpamaan orang-orang yang menginfakkan kekayaan mereka fi sabilillahi, di jalan Allah. Infak tadi menggunakan kekayaan di jalan Allah, perlu saya sampaikan, bisa juga digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Nah, untuk kepentingan orang lain yang biasa disebut infak, ya, itu nanti akan dibahas di pertemuan berikut, yaitu pada judul kepedulian sosial yang biasa disebut bersedekah. Pada dasarnya sama, yaitu menggunakan kekayaan, menggunakan harta untuk mencari ridha Allah dengan cara pelaksanaannya sesuai dengan aturan Allah. Mereka perumpamaan orang-orang yang menggunakan kekayaan mereka di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti biji-bijian, biji apa itu, biji padi ya, misalnya, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai terdapat 100 biji. Jadi 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, satu tangkai 100 biji, menjadi 700 biji. 1 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan pahala itu pada siapapun menurut kehendak Allah. Jadi itu wewenang Allah. Wewenang Allah bukan karena kita berkarya, tidak. Tapi Allah sebelum kita bertindak sudah dijanjikan. Kita bertindak dipenuhi. Pemenuhannya kehendak Allah dari yang 10 sampai ke 700, bahkan kehendak Allah yudha'ifu
bima yasha. Sampai kapan? Sampai berapa? Tidak tahu batasnya. Yang tahu hanya Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak sebatas 700, tapi bisa lebih sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, rahmatnya luas, tidak terbatas, bisa mencakup seluruh makhluknya. Allah pun mengetahui segala makhluknya. Surat Al-Baqarah 261. Ulasan ini bisa dibaca selengkapnya dalam buku panduan kalian sendiri. Itu ayat-ayatnya. Termasuk tentang pahala yang sekaligus di situ ada dorongan untuk anjuran maupun ancaman, yaitu hadis yang berbunyi ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun yusbihul ibadu fihi, di mana semua hamba Allah hari itu mengalami waktu pagi, artinya setiap pagi itu terjadi illa malakani, kecuali ada dua sosok malaikat yanzilani yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang mau berinfak, berilah pengganti. Diganti. Berapa gantinya? Tadi gantinya Allahu yudha'ifu liman yasha, dari 10 sampai ke 700. Gantinya itu bisa juga sampai di dunia, sampai bisa juga sebatas di akhirat. Terserah Allah memberikan. Tapi yang harus kita waspadai, jangan sampai balasan Allah diberikan di dunia saja. Itu jangan sampai. Yang kita harapkan adalah yang di akhirat. Nah, kalau yang di akhirat diberikan, mesti juga diberikan di dunia, walaupun bentuknya tidak sama dengan yang diinfakkan. Karena apa? Karena semuanya itu wewenang Allah. Kemudian wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nah, malaikat yang satunya doanya negatif. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak mau berinfak. Mumsik, tidak mau berinfak. Ini ancaman, ya, sekaligus dorongan. Kemudian perlu kita perhatikan. Setelah kita ketahui, kita mengenali dorongan firman Allah maupun hadis sebagian yang kita pahami tentang dorongan untuk berinfak fisabilillah dengan pahalanya. Tentu kita harus mewaspadai tentang ancaman, atau kita ancamannya. Berarti orang-orang yang mau berinfak mendapatkan pahala dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang tidak mau berinfak juga ada ancamannya tersendiri. Ya, untuk ancamannya antara lain bisa kita temui dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Dalam LKS-mu yang disebutkan hanya ayat 34. Berikut ayatnya, surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban
Inna ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yang dijadikan contoh bahas dalam pelajaran ini adalah mulai kalimat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha. Sedangkan depannya adalah cerita tentang masa lalu yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta Yahudi maupun pendeta Nasrani yang memang nyeleweng. Ya, Allah menceritakan demikian, wahai orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya sebagian besar para pendeta Yahudi maupun Nasrani itu memakan kekayaan masyarakat dengan cara yang salah. Nah, ini tidak saya terangkan, kita pelajari dalam tafsir. Wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalangi jalan menuju ridha Allah. Ini nanti kita pelajari dalam tafsir. Nah, yang kita pelajari berikutnya adalah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk, menggudangkan, menggodangkan artinya menyimpan. Orang-orang yang menyimpan emas maupun perak, ini artinya menyimpan kekayaan. Bukan berarti khusus menyimpan emas, perak, bukan. Tapi kekayaan. Kekayaan macam-macam, tapi semua kekayaan itu standarnya adalah emas dan perak. Standar itu standar. Emas dan perak menjadi standar kekayaan. Jadi apapun bentuknya itu kekayaan distandarkan melalui nilainya, distandarkan melalui nilai emas. Mereka yang menimbun emas maupun perak artinya menimbun kekayaan, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menggunakannya di jalan Allah, berarti menggunakan tapi bukan di jalan Allah, atau memang tidak digunakan di jalan Allah, ditumpuk tok, tidak digunakan. Mereka yang tidak menggunakan di jalan Allah, artinya mereka menggunakan bukan di jalan Allah, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakan pada mereka tentang kebahagiaan, yaitu adanya siksa yang sangat menyakitkan. Kebahagiaan kok siksa, berarti sebuah hinaan yang sangat mendalam. Artinya orang-orang yang menimbun kekayaan sehingga tidak digunakan di jalan Allah, mereka diancam adanya siksa yang sangat pedih besok di akhirat. Kapan itu? Nah, ini ayatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu kekayaan itu besok akan dipanaskan di neraka jahanam, dipanaskan, dipanggang, ya, dipanaskan di jahanam. Kemudian fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kekayaan itu digunakan untuk mensetrika wajah mereka, iga mereka, maupun punggung mereka.
setrika dengan kekayaan itu. Kemudian mereka diomongi gini, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang kalian timbun untuk kepentinganmu sendiri. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah benda yang kalian timbun untuk kepentingan dirimu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknisun. Maka rasakan apa yang kalian dulu selalu menimbunnya. Nah, ini ancaman tentang ancaman bagi mereka yang tidak menggunakan kekayaan fi sabilillah. Kita pahami yang mudah, yaitu menggunakan kekayaan namun salah cara. Apalagi tidak menggunakan sama sekali, berarti sia-sia, ditumpuk-tumpuk tok untuk apa? Digunakan, namun penggunaannya harus dengan cara yang benar, yaitu fi sabilillah. Ini ancamannya. Kemudian setelah kita mengetahui cara-cara berinfak, cara menggunakan kekayaan, yakni kita gunakan semua rezeki Allah sesuai dengan syariat Allah. Jangan disalahgunakan, artinya jangan disalahgunakan. Gunakanlah sesuai dengan aturan Allah. Namun ada lagi yang perlu kita perhatikan. Setelah kita tahu, kita melaksanakannya sesuai dengan aturan Allah, maka yang kita harapkan, karena kita ini masyarakat awam, mesti mengharapkan pahala, ganjaran, harap-harap. Dijanjikan oleh Allah mesti ada, namun harus ada sikap kehati-hatian. Kenapa? Karena tindakan kita itu sendiri kadang-kadang akan menghancurkan pahala yang kita cari. Pahala yang kita cari itu susah payah, namun ketika berhasil itu harus kita jaga dengan baik, jangan sampai hancur. Bisa juga hancur langsung ketika kita beramal langsung, jadi artinya tidak ada pahalanya. Bisa juga kita berhasil mendapatkan pahala, namun di kemudian hari hancur. Bahkan bisa juga hancurnya besok di akhirat. Itu yang perlu kita waspadai. Tidak sekedar amal soleh saja, tapi harus kita memahami tata cara merawat hasil amal soleh itu sendiri. Dalam hal menghasilkan pahala itu sendiri terkait dengan akhlaknya. Pertama itu akhlaknya. Jadi begini, kita beramal soleh itu pertama harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat, tidak asal amal soleh. Amal soleh syaratnya apa? Syaratnya yang digunakan harus bersumber dari yang benar, dari yang halal yang digunakan. Kemudian menggunakannya juga harus menggunakan cara yang diberikan oleh Allah. Tidak asal digunakan. Itu syaratnya. Jadi dari yang halal digunakan untuk yang halal. Itu syarat. Nah, kemudian ada rukunnya. Ya, rukunnya tentunya rukun beramal dengan kekayaan, tentunya ada kekayaannya, ada yang diberi, ada waktu dan sebagainya, itu rukun. Nah, kemudian di samping itu ada lagi yang menunjang tentang keberhasilan amal soleh sebagai amal soleh, yaitu keberhasilan pahala. Setelah memenuhi syarat maupun rukun, itu mesti dijamin oleh Allah adanya pahala. Tadi sudah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sudah ada. Tadi innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajruhum inda rabbihim, ya. Orang-orang yang
beriman dan beramal soleh, mesti ada pahalanya. Itu kan singkat. Namun jangan lupa ada syarat tentang keberhasilan pahala yang mudah kita sebut akhlaknya, berakhlak dalam berinfak. Nah, ini ayat yang mengajarkan kita berakhlak dalam berinfak. Tentunya tidak itu masih banyak. Ini salah satunya. Kita lihat ayat dari surat Al-Imran ayat 92, yaitu pembuka juz ke-4, ya, yaitu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Terjemahannya kurang lebih, kalian tidak akan mencapai peringkat al-birru, tindakan yang baik, moral yang baik, al-birru. Al-birru dalam hadis beliau Rasul SAW menerangkan al-birru husnul khuluq. Al-birru adalah perilaku yang baik. Kalian tidak akan mencapai peringkat al-birru, tidak akan mencapai tindakan yang baik hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali bila kalian menginfakkan sebagian benda-benda yang kalian cintai. Artinya berinfak itu harus menggunakan kekayaan yang masih dalam kategori disenangi, dicintai, bukan benda-benda yang sudah tidak disenangi. Benda yang tidak disenangi itu berarti sampah, dibuang. Kalau sudah tidak disenangi diberikan orang, ini bukan berarti infak, tapi buang sampah di tempat orang. Menghina itu namanya. Maka untuk memberikan pada yang lain, berinfak, gunakan barang-barang yang masih punya nilai yang disenangi, masih punya nilai senang. Artinya timbul rasa boheman. Sehingga boheman itu keseneng. Nek ijih ana rasa boheman kok gelem ngehno, itu berarti peringkatnya tinggi, itu peringkat amal. Tapi nek wis dak seneng kok dingehno, itu berarti buang sampah. Sampah itu kan benda-benda yang dikategorikan sudah tidak disenangi atau baginya sudah tidak tergunakan lagi, sampah. Dingehno wong itu berarti wong itu mau tempat sampah. Buat, ya. Makanya tidak baik itu. Infak itu mimma tuhibbun, ya, sebagian benda-benda yang kalian senangi. Mimma tuhibbun tidak seluruhnya enggak kok. Mimma tuhibbun, sebagian benda-benda yang kalian senangi. Terus jaminannya, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah pun tahu. Artinya apa? Allah menjamin adanya pahala. Ini ayat ini ya kita pahami adalah syarat untuk mendapatkan kategori amal soleh dalam hal infak, itu benda yang kita infakkan itu benda yang masih punya nilai. Nilai artinya nilai yang kita cintai, bukan asal nilai. Ya, kita masih senang pada benda itu. Seakan-akan kalau diberikan orang lain itu tidak rela. Nah, harus begitu. Harus masih punya rasa begitu. Ya, jangan sampai benda-benda yang sudah kita tidak senang, kita gunakan yang masih kita senangi. Itu dasarnya, ya, sekaligus punya nilai menghargai orang lain tadi, ya, menghargai orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian setelah kita mendapatkan pahala karena sudah
memenuhi syarat, benda yang kita gunakan berasal dari yang halal, bendanya pun masih baik, kita masih senang, ya sayang kalau diberikan orang lain, ternyata tetap diberikan orang lain, berarti sudah memenuhi syarat dan rukun, akhlaknya sudah bagus. Ada lagi akhlak yang harus kita perhatikan. Berikut ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Surat Al-Baqarah ayat 264. Terjemahannya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai wong-wong mukmin, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sedekah kalian, pahalanya jangan kamu hancurkan dengan cara mengungkit-ungkit atau menyakiti. Menyakiti atau mengungkit-ungkit. Artinya apa? Ketika Anda memberikan, menyampaikan, tapi dengan tata cara yang menyakitkan, itu akan menghilangkan pahala. Anda berhasil berinfak, tapi tidak berhasil pahala, karena menyakitkan. Apa antara lain? Memberikan dengan cara disyuting misalnya. Nah, itu bisa juga yang diberi sakit hati. Kok begitu, orang disyuting, difoto, dan sebagainya. Antara lain, ya. Menyakitkan. Kalau terjadi menyakitkan berarti menghilangkan pahala. Atau bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Cara Jawa ini ngundat-undat, ngucek-ucek, ngetok-ngetok non. Tak ngelingi dengan ane tak kena, tak wei iki, tak tulungi dan sebagainya. Itu pahala yang dulu pernah dilakukan akhirnya hilang karena mengungkit-ungkit tadi. Al-manni. Sekaligus mengungkit-ungkit itu adalah menyakitkan hati yang bersangkutan. Nah, itu menghancurkan pahala yang telah dilakukan. Ya, dilarang oleh Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hati-hati, beramal soleh ternyata tidak mudah. Setelah berhasil beramal soleh dan yakin ada pahalanya, maka hati-hati jangan sampai di kemudian hari pahala itu hancur karena tindakan kita sendiri, yaitu antara lain dengan mengungkit-ungkit. Nah, Allah memberikan contoh orang yang mengungkit-ungkit amal baiknya atau amal baik tapi dengan menyakiti. Itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang-orang yang berinfak namun dengan cara dipamer-pamerkan, diperlihatkan orang lain, dan orang itu tidak percaya pada Allah dan pada hari akhir. Ini artinya seperti tindakan orang-orang munafik. Nah, jangan begitu. Contoh yang kemudian Allah menunjukkan contoh famathaluhu kamathali Safwan. Orang yang berinfak itu seperti infak tersebut, pahala infak itu diumpamakan adanya sebuah batu yang sangat licin, alaihi turabun, batu licin yang di atasnya ada debunya, debu. Pahala itu diumpamakan debu di atas batu yang licin. Kemudian fa'asabahu wabil, kemudian tersiram oleh hujan deras. Bayangkan, batu licin di atasnya ada debunya, terkena hujan deras.
Oh ya jelas hilang, hujan tidak deras saja hilang, apalagi hujan deras. Fatarakahu solda, akibatnya batu itu menjadi bersih tanpa ada debunya. Jadi artinya pahala itu mudah hilang secepat mungkin sebagaimana debu disapu oleh air hujan. Itu contoh seperti itu. Contoh yang lain yaitu contoh laba-laba. Laba-laba itu kita lihat ya, membuat rumah dengan susah payah, dengan kerja keras tanpa kenal waktu. Setelah jadi, seakan-akan bangga dengan karyanya, tapi ternyata dalam waktu singkat rumah itu hancur. Ya, karena tersenggol oleh makhluk lain misalnya, hancur. Ini menggambarkan bahwa hasil amal soleh itu harus dijaga dengan baik dan mudah, karena mudah hilang. Harus hati-hati. Ini contoh. Kalau yang ini, yang kita bahas dalam pelajaran ini atau yang ayat ini adalah karena tindakannya sendiri. Tindakannya sendiri. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak mampu menjaga apa yang mereka telah lakukan. Tidak mampu. Artinya apa? Karena tidak mampu menjaga akhlak, maka bisa berakibat hilangnya pahala amal saleh. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah pada orang-orang yang kafir. Artinya agar kita mendapatkan pahala yang kekal dapat kita terima di akhirat, maka kita harus menjaga diri, jangan sampai punya tindakan-tindakan yang seperti tindakan orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Jadi akhlak ya, berkaitan dengan akhlak sekaligus merupakan ancaman mudah hilangnya pahala amal saleh. Ini antara lain yang bisa kami uraikan. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca dalam buku LKS-mu sendiri. Kemudian ada lagi satu hadis yang juga berkaitan dengan ancaman tentang amal soleh tadi. Kalau dalam ayat tadi adalah jangan mengungkit-ungkit, ya, jangan menghancurkan pahala dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti. Ini juga ada hadisnya, yaitu kita lihat dalam halaman 27. Di situ disebutkan hadisnya adalah riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Al-musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil hilfil kadhib. Salasatun, ada 3 kelompok, 3 jenis manusia, 3 kelompok. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 kelompok itu besok tidak difirmani oleh Allah. Artinya Allah tidak berfirman dalam bentuk firman yang baik. Artinya mereka tetap diomongi oleh Allah, namun omongannya adalah omongan yang menyakitkan. Wala yanzuru ilaihim. Orang-orang tersebut tidak dilihat oleh Allah. Artinya Allah tidak berkenan melihat dengan pandangan rahmat. Artinya mereka pun dilihat oleh Allah tetap, tapi dalam bentuk pandangan negatif. Wala yuzakkihim. Allah tidak membersihkan mereka, tidak memuji mereka.
walahum adzabun alim, mereka mendapatkan siksaan yang pedih besok di akhirat. Siapa itu? Al-musbilu, satu orang yang orang yang memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki. Artinya ketika berpakaian itu pakaiannya ke bawahnya, memanjang ke bawahnya sampai melintasi mata kaki. Itu termasuk musbil. Ini hadis ini jelas, orang tersebut dibenci oleh Allah, diancam oleh Allah. Apalagi kalau sampai pakaiannya itu sampai terseret, apalagi sampai terinjak. Nah, ini berarti ancamannya lebih berat. Sering saya sampaikan tadi di depan anak-anak di madrasah, berpakaian baik sarung maupun celana, usahakan tidak melintasi mata kaki. Karena kalau melintasi mata kaki masuk golongan ini al-musbilu, musbil, ya, pakaian yang melintasi mata kaki. Melintasi belum sampai terseret, ya, masih baru melintasi. Kalau dalam LKS ada tambahan kalimat karena sombong. Ini bukan berarti kalau tidak sombong berarti boleh, tidak begitu. Sombong maupun tidak sombong sama, karena berpakaian dengan cara sedemikian itu adalah pakaian orang-orang sombong. Jadi yang tidak sombong pun akan dikategorikan sama. Maka hati-hati. Wal mannanu, yang kedua, orang yang selalu mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberian, menyebut-nyebut tindakan baiknya pada orang lain. Pernah berbuat baik pada orang lain terus disebut-sebut. Nah, disini mengungkit-ungkit. Orang tersebut dibenci oleh Allah. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil hilfil kadhibi, yaitu orang yang melariskan dagangannya dengan cara sumpah palsu, bohong. Artinya dia berani bersumpah-sumpah tapi dalam kategori tipuan, menipu, ya, kedustaan, demi dengan tujuan agar dagangannya bisa laku. Demi untuk bisa dagangannya laku, dia berani bersumpah-sumpah, tapi sumpahnya sumpah yang kosong, tidak sungguhan, sumpah yang dusta. Orang tersebut dibenci oleh Allah dan diancam siksaan pedih. Inilah yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali dalam pertemuan berikut, dan lain hari anak-anak akan membicarakan pekerjaan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan ini dalam bentuk garapan melalui internet seperti yang sedang dilakukan hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, bisa mendengar dengan baik dan bisa melaksanakan dengan baik. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, untuk lebih lengkapnya silakan semua materi yang ada ini dibaca. Jangan sekedar mendengar ini, dan perlu ditambah dengan yang ada di situ. Perhatikan semua soal-soal yang ada untuk bisa dijawab di lain hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.